Kita bicarakan moneternya. Yang kita bicarakan moneternya. Artinya di sini kendali agregatnya itu ada di Bank Indonesia, Bank Sentral. Untuk kasus Indonesia itu Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Bank Sentral, Undang-Undang BI. Sedangkan untuk kebijakan fiskal itu merupakan ranahnya pemerintah. Instrumennya kalau pemerintah, kebijakan fiskal pada dasarnya kebijakan dengan melalui instrumen utama. Memang bahasa besarnya APBN, budget, tapi di dalamnya terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatannya, belanja, dan pembiayaannya. Nah, untuk yang kebijakan fiskal ini nanti akan kita bahas terutama sesudah UTS. Nah, sekarang karena kita akan masuk ke pembahasan masalah inflasi, maka kita cenderung dari sisi BI-nya, dari sisi moneternya. Dengan ini tujuannya, atau bukan instrumen ini namanya, yang berupaya dipengaruhi, yaitu monetary base-nya, apakah kemudian reserve deposit ratio-nya ataukah currency deposit ratio-nya. Nah, ini yang berusaha dipengaruhi. Meskipun dari sini sudah ketahuan, oh ternyata bank sentral itu dari teoritis itu bisanya dia hanya mengontrol dari sisi monetary base-nya atau uang intinya. Dari sisi reserve deposit ratio-nya, nah ini 50-50 istilahnya. Ada kewenangan dia yang memang bisa mempengaruhi, tetapi ada juga yang enggak, karena di sini juga tergantung dari bank itu sendiri. Nah, berikutnya ini totally praktis, currency deposit ratio itu sulit dipengaruhi oleh bank sentral atau Bank Indonesia. Nah, oke, ini tinggal ngapalin aja. M itu apa? Money supply sama seperti pertemuan sebelumnya, masih C tambah D, currency tambah deposit atau uang kartal ditambah dengan uang kira. Nah, sekarang muncul yang M kecilnya apa? Multiplier money. So, ini hasil akhirnya. Oke, kalau M-nya rumusnya CR, apa tadi CR? Currency ratio ditambah 1 bagi currency ratio, currency ratio. Ya, currency deposit ratio, mana tadi? Currency deposit ratio ditambah reserve to depositnya. Oke, nah M multiplier. Oke, nah sekarang kita masuk ke kebijakannya, instrumennya. Kembali lagi kita fokusnya Bank Indonesia. Nah, sama sebenarnya antara di kebijakan moneter, kebijakan fiskal itu memiliki apa itu namanya? Alternatifnya ada 3, sama. Oke. Masih ingat Anda di kebijakan fiskal itu ada namanya, kita sebut kebijakan fiskal. Oke, kebijakan fiskal. Itu alternatifnya ada 3. Ekspansif. Ekspansif. Anda tahu kebijakan ekspansif, defisit atau surplus? Defisit. 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 Artinya di sini pendapatan. Oke, sebut aja defisit. Anda sudah tahu apa itu defisit. Oke. Kontraktif. Kontraktif, defisit, surplus, berarti dia lawannya, surplus. Dan berikutnya, alternatifnya adalah ketika dia seimbang atau balance. Sorry. Netral, sorry, netral. Netral. Nah, netral itu berarti dia balance atau seimbang.
Maksudnya balance atau seimbang ya antara pendapatan dan belanjanya dia sama. Maka yang terjadi dia balance. Nah, oke, mari kita bicara ekspansif, gampang-gampangannya. Cara membayangkan gimana? Ekspansif. Ekspansif ke defisit. Iya, artinya defisit di sini berarti dia pendapatan lebih rendah dibandingin belanjanya. Pemerintah nyedot pajak dari masyarakat lebih kecil dibandingkan spendingnya. Sedotnya, ngambilnya sedikit, tapi kemudian belanjanya lebih banyak. Itu artinya kemudian perekonomian ekspansif. Sedangkan kalau kontraktif, kontraktif itu berarti teksnya, pendapatannya lebih besar dibandingkan belanjanya. Pemerintah ngambil uang banyak dari masyarakat dengan teks, kemudian dikeluarkannya sedikit. Maka uang itu akan terkumpul di rekening kas umum negara, kesedot semua ke rekening kas umum negara, tetapi kemudian dikeluarkannya sedikit. Otomatis pelan-pelan perekonomian akan mengkerut, turun Y-nya. Oke, seperti itu logikanya. Oke, nah ini di moneter. Oke, nah sama di sorry, ini di fiskal, ini di fiskal. Nah sama di sebentar. Ini karena pakai PDF agak susah apa menghapus catatannya sebentar. Oke. Nah, sama di kebijakan moneter. Alternatifnya dia ada ekspansif. Ekspansif, kemudian kontraktif, kemudian dia netral. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kontraktif, ekspansif, apa yang dilakukan? Pilihannya, M-nya diturunkan atau dinaikkan. Money supply maksudnya, jumlah uang beredar M, money supply, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu JUB, jumlah uang beredar. Pertanyaannya, kalau ekspansif, M-nya dinaikkan atau diturunkan? Seperti itu. Ekspansif itu M-nya dinaikkan. Money supply-nya dinaikkan. Sedangkan kalau kontraktif, M-nya diturunkan, money supply-nya turun. Nah, kalau netral ya berarti tetap konstan. Sama. Tidak naik, tidak turun. Konstan. Itu netral, kebijakan moneter netral. Oke, nah sekarang kebijakan alternatifnya seperti ini. Ekspansif, kontraktif, netral. Nah, instrumennya, pilihannya di sini. Ada open market operation, ini kebijakan pertama. Kedua, discount rate atau tingkat diskonto. Kalau Anda, open market operation, itu kalau bahasa Indonesia operasi pasar terbuka, OPT. Operasi pasar terbuka. Oke. Nah, kalau discount rate itu diterjemahkannya itu menjadi tingkat diskonto. Tingkat diskonto. Supaya Anda kalau misalkan buka situsnya Bank Indonesia atau buku-buku ekonomi makro atau buku-buku atau mungkin bukan buku, tulisan-tulisan yang dia berbahasa Indonesia, kalau dia menyebutkan operasi pasar terbuka, ini maksudnya open market operation. Tingkat diskonto maksudnya discount rate. Alternatif ketiga, instrumennya reserve requirement. Ini reserve requirement itu cadangan minimum. Cadangan minimum. Cadangan minimum. Dan berikutnya adalah interest on reserve. Oke. Nah, kita bahas satu persatu. Dari keempat ini, 1, 2, 3, 4, ini kan instrumennya, tools-nya antaranya.
Nah, antara ini digunakan untuk mempengaruhi M ini tadi. Apakah M-nya mau diturunkan ataukah M-nya mau dinaikkan? Anda dapat alternatifnya. Sebentar ini pengen menuliskan. Kayaknya sebentar. Ini ya whiteboard ya. Coba saya screen whiteboard. Semoga kelihatan whiteboard. Ini berarti tadi kebijakan moneter. Oke. Instrumennya ada 4. OMO, Open Market Operation. Discount rate, ini saya singkat aja, discount rate atau tingkat diskonto. Kemudian reserve requirement. Pilihan berikutnya, sebentar, interest on reserve. Nah, ini baliknya gimana? Nah, baliknya ke papan terus gimana? Nah, ini. Interest on reserve. Dan dari keempat ini pengaruhnya ke M-nya. Apakah M-nya turun ataukah M-nya naik? Seperti itu. Sekarang kita bahas yang pertama, open market operation. Oke. Sorry, aku agak bingung pindah-pindah kayaknya. Oke. Instrumen pertama, open market operation. Nah, open market operation itu cara bekerjanya gimana? Cara bekerjanya adalah Fed, bank sentral, membeli government bond, obligasi yang diterbitkan pemerintah. Oke. Maksudnya memang jadi di sini apa tuh namanya? Dalam setiap lelangan, kalau di Indonesia, case-nya setiap lelang, setiap lelang kalau di Indonesia di hari Selasa. Sepertinya di Amerika juga sama hari Selasa. Tiap hari Selasa itu DJPPR lelang. Lelang. Nah, salah satu seri yang dilelang itu adalah yang namanya ini. T-bills. T-bills atau SPN, surat perbendaharaan negara. Bedanya surat perbendaharaan dengan obligasi lainnya ini jangka waktunya saja. Kalau SPN, surat perbendaharaan negara, itu cuma 12 bulan maksimal, satu temponya. Sudah itu, maka dia istilahnya sudah jatuh tempo. Nah, ketika pemerintah menerbitkan obligasi SPN 12 bulan, nah ini kemudian dibeli sama Bank Indonesia. Beli. Ingat, SPN, obligasi, itu kan surat berharga. Oke. Nah, kemudian surat berharga inilah yang kemudian dijual sama Bank Indonesia. Oke, di waktu lalu sebelum obligasi pemerintah, sebelum pemerintah memiliki instrumen SPN atau Treasury Bills atau T-bills ini, Bank Indonesia punya instrumen sendiri, namanya SBI. Namanya SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Tetapi sertifikat Bank Indonesia pada waktu itu dipandang kurang efektif untuk tujuan pengendalian moneter, mengendalikan jumlah uang beredar dipandang kurang efektif dengan alasan karena jatuh temponya itu relatif panjang. Dia biasanya 3, 6, 9 atau 12 bulan sehingga kurang. Nah,
Sedangkan ini relatif cepat. Pak, tadi kan pilihannya, ya tapi kan ada pilihan 1, 2, bahkan lebih cepat dari itu. Oke, sehingga dia relatif lebih cepat liquid diperdagangkan dibandingkan SPI-nya. Oke. Dan kebetulan memang secara praktek di Amerika juga melakukan hal yang sama. Kenapa sih saya bilang praktek di Amerika, di Amerika, di Amerika? Iya, karena kebetulan kan bukunya Menkyu itu, Menkyu orang Amerika, jadi dia contoh kasusnya Amerika minded. Sebut aja seperti itu. Nah, ini sama. So, bagaimana? Ini mekanismenya jual atau beli. Seperti itu. Jualnya tapi tidak langsung ke Anda. Tapi jualnya ke, dalam hal ini, pasar keuangan, khususnya bank-bank. Jadi pembelinya itu bank-bank. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya, ya, pertanyaannya sekarang, kalau bank sentral ingin mengurangi mengurangi jumlah uang beredar, M-nya mau diturunkan. Oke, pertanyaannya dia yang dilakukan jual atau beli? Pakai logika aja. Jual, Pak. Oke, Jual, benar. Pak. Yang dilakukan jual. Kenapa? Karena kalau dia jual, maka kemudian bank-bank ini kan akan membeli. Jadi dia belinya kan pakai duit. Ya, pasti belinya pakai duit. Kalau dia kemudian ada aliran uang dari bank umum, ini sebetulnya bank umum ini ya nggak peduli apakah dia BUMN ataukah bank swasta, pokoknya dia bank secara umum. Kalau dia beli, sorry, dari sudut pandangnya Bank Indonesia, dia jual, kemudian bank-bank itu beli, maka akan ada aliran uang dari bank ke bank sentral, ke BI. Sehingga kemudian otomatis kalau uangnya digunakan untuk membeli obligasi yang dijual bank sentral atau BI, maka aliran uangnya masuk ke bank sentral. Artinya di sini M-nya akan turun. Oke. Monetary base-nya di sini akan turun. M. Apa tadi? Monetary base. Ini. Kan gitu. Sorry, monetary base itu B ya. Oke, monetary base itu B, uang intinya akan naik. Atau bahasa gampang-gampangannya ya, otomatis ketika BI menjual dan dibeli oleh bank, maka aliran uang itu kesedot ke BI. Oke, nah pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya supaya bank mau membeli? Gimana caranya bank mau membeli surat utang atau obligasi pemerintah yang dijual oleh bank sentral? Bagaimana caranya? Nah, caranya ya dia naikin aja yield-nya atau naikin aja bunganya. Pasti bank-bank itu akan tertarik. Oh iya, bank-bank tertarik. Loh, mengapa? Logika dasarnya gini. Misal, Bank Indonesia jual obligasi. Ketika dia beli dari pemerintah, itu misalkan bunganya 1%. Nah, sama dia dinaikin. Dijual 5% sama bank sentral. Dijual 5%. Bank-bank banyak yang mau. Kenapa? Nggak kerja aja udah dapat 5%. Kan logikanya seperti itu. Nggak kerja loh, itu cuma jual, beli, jual, beli, jual, beli. Ya udah, hari ini kita beli aja, bank-bank. Lagi naik bunganya obligasi yang dijual bank. Maka dia akan beli. Nggak perlu kerja. Nggak perlu kerja. Tinggal longkang-longkang kaki. Ingat kemarin, di awal pertemuan di sistem moneter, fungsi utama sistem perbankan itu kan menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, atau fungsinya intermediary. Dia tugas utamanya seperti itu. Dia memang nyari untungnya di situ. Oke. Praktis banget ya. Ini. Oke, ke sini. Oke. Misal di intermediasi kemarin
sebut saja tingkat bunganya, TB, tingkat bunga. Kan kemarin kan sudah saya sebutkan, keuntungan terbesar bank itu spread base, selisih antara tingkat bunga simpanan, tingkat bunga kredit dikurangi dengan tingkat bunga deposito tabungannya. Artinya tingkat bunga kreditnya harus lebih besar. Misal tingkat bunga 10% dikurangi tingkat bunga depositonya 6%. Maksudnya tingkat bunga deposito Anda nabung kan kemudian diberi bunga, itu tingkat tabungan. Nah, ketika ada orang pinjam ke bank, maka dia juga diberi bunga. Nah, itu tingkat bunga kredit. Nah, selisih inilah keuntungannya. Berapa? 4%. 4%. Ini kalau dia nyari uang dengan cara menyalurkan kredit. Oke, nah sementara kemudian BI iming-iming, BI jual obligasi 5%. Maka secara rasional bank-bank akan tertarik untuk beli ini 5%. Ya iya, ini nggak kerja. Tadi saya bilang ongkang-ongkang saja. Cuman keputusannya beli atau jual. Nah, dia beli aja udah dapat 5%, nggak ngapa-ngapain. Sedangkan ini cuma dapat 4. Atau taruhlah di sini 6. Taruhlah di sini 6 selisihnya. Misalkan ini 6, ini 12 misalkan tingkat bunga kreditnya. Dia dapat 6. Ini dapat 5. Secara logika tetap lebih gampang yang ini, kembali lagi ini nggak kerja. Dapat 5. Kamu kerja dapat 6. Tapi 6 ini ada resikonya. Apa Pak resikonya? Macet. Loh, namanya nyalurin kredit kan? Gitu. Nyalurin kredit. Apa kreditnya? Oh, buat itu disalurkan ke Mas Artis. Kemudian Mas Artisnya bangun. Ternyata kemudian dikibulin sama tukangnya, nggak selesai-selesai. 8 bulan katanya nggak ada. Nah, okay. Andai kata Mas Artisnya ini memang nggak ada pendapatan lain, dia hanya ngandalin, misalkan dari gaji, nah ini kan risiko macet kan. Gara-gara permasalahan di lapangan macet. Sedangkan ini nggak ada risikonya. Maka memang kemudian ini menjadi menarik. Sehingga bank-bank tertarik. Itu. So, kalau ingin menurunkan M-nya, maka yang dilakukan adalah bank sentral itu jual. Sebaliknya, kalau bank sentral ingin menurunkan M, tadi menurunkan M ya? Sorry. Menurunkan M. Menurunkan M, itu yang dianu jual. Ini sudut pandangnya dari Bank Indonesianya. Bank sentral. Nah, sebaliknya, kalau ingin menaikkan M-nya, maka yang dilakukan adalah beli. Jadi, kemudian obligasi yang dimiliki atau yang dipegang oleh bank-bank bersangkutan itu dibeli. Kalau dibeli, maka akan ada aliran uang dari, sebut saja BI, ke bank. Karena beli kan, dibeli, berarti uangnya ke sini kan. Ini uangnya, tetapi obligasinya, alirannya pindah ke sini, dibeli. Logikanya seperti itu. Beli, jual, beli, jual. Dan ini boleh dibilang adalah instrumen yang paling efektif. Oke, nanti di slide Anda akan ada. Mengapa sih, kembali lagi, mengapa sih ini instrumen yang paling efektif? Kembali lagi, 10 prinsip dasar ekonomi. Orang bertindak karena ada rangsangan, ada apa itu? Insentif. Keputusan bank menjual atau membeli itu karena adanya insentif. Insentif keuntungan. Maka kemudian dia bereaksi. Logika dasarnya seperti itu.
Di sini insentifnya ya keuntungan. Nggak kerja, dapat untung. Makanya kemudian dia sangat efektif. Dibandingkan sekedar ngelarang doang. Ngelarang doang, kamu nggak boleh jual, kamu nggak boleh beli. Larang doang, dilanggar. Loh, lah insentif buat aku apa? Kan gitu kan. Insentif itu apa? Insentif berapa? Nah, karena ini ada insentifnya, maka ini yang kemudian menjadi yang paling efektif instrumen ini. Oke. Pertanyaan dengan model ini, instrumen ini? Oke, saya lanjutkan. Kalau ada yang bertanya, Pak, BI untuk membeli, taruhlah membeli. Oke. Uangnya dari mana? Kan gitu kan. Tanyanya uangnya dari mana sih, Pak? Kan beda kalau pemerintah di kebijakan fiskal operasionalnya dari tax, dari pendapatan. Pendapatan itu pajak. Nah, BI kan enggak. BI kan enggak. Terus kalau memutuskan untuk membeli, artinya kemudian BI membeli, mengeluarkan uang, dan kemudian obligasi yang dipegang oleh bank-bank ini dibeli, uangnya dari mana? Ingat undang-undang bahwa satu-satunya lembaga, satu-satunya institusi yang punya hak nyetak uang itu adalah BI. Jadi BI bisa nyetak duit. Uangnya dari nyetak duit. Oke. Tapi bukan asal nyetak, karena itu pasti ada kalkulasinya. Nah, nanti kalkulasinya seberapa, itu masuk ke chapter berikutnya, inflasi. Oke. Tapi ini, ya memang seperti itu. So, atau kalau Anda berpikir, Pak, ketika jual, ketika beli, praktis seperti tampak seolah-olah BI, Bank Sentral tidak memperhatikan berapa harga obligasi itu. Yes. Artinya di sini besar kemungkinan BI itu rugi. Kalau kita menggunakan kacamatanya ekonomi mikro, kacamatanya perusahaan swasta, private sector, business entity, yang dia beroperasinya karena keuntungan, ya rugi. Tapi sekali lagi, platformnya Bank Sentral itu bukan untung atau rugi. No, bukan. Contoh tadi, dia jual kemudian dibeli sama bank. Nah, ketika dia jual dan supaya bank-bank mau beli kan harus dikasih bunga. Iya, kalau bunganya rendah, taruhlah 0%, banknya kan nggak mau. Bank kan, wah kalau cuma 0% ya mending aku tak salurkan ke kredit tadi. Ya, pasti. Dan ini memang ada mekanisme lelangnya. Cuman mekanisme lelang yang di BI saya kurang terlalu paham karena belum pernah ikut. Tapi yang di DCPPR ya saya pernah ikut. Nah, sama. Nah, artinya bank-bank itu harus diberi insentif supaya dia mau beli. Demikian pula, oke, ketika dia memutuskan beli, harga yang di pasaran berapa, BI nggak peduli, pokoknya beli supaya uangnya keluar. Lupa kan rugi. Sekali lagi konsepnya jangan dipikir untung atau rugi. No, konsep moneter tidak seperti itu. See? Di sini menariknya. Anyway, memang nyetak, kalau nyetak, yang nyetak itu apa? Peruri ya. Pencetakan uang itu peruri. Tapi kan perintah mencetaknya itu dari Bank Indonesia. Ya. Perusahaan yang mencetak itu peruri. Peruri itu salah satu BUMN. Sama kayak ijazah Anda itu yang nyetak peruri. Nah, seperti itu logika dasarnya open market operation, operasi pasar terbuka. Jual, beli. Ketika jual akan ada aliran uang masuk dari bank ke BI. Sedangkan ketika membeli ada aliran uang keluar dari BI ke bank-bank. Sehingga kemudian jumlah uang beredar bertambah. Seperti itu sederhananya. Anda sudah mengenal satu instrumen. Kalau ada pertanyaan dengan instrumen open market operation, silakan. Nah, kalau nggak ada, discount rate.
discount rate. Nah, discount rate di sini adalah interest rate Fed charges on loans to bank. Apa maksudnya? Jadi bank sentral itu berfungsi sebagai lender of the last resort. Atau bahasa gampangnya, bank sentral itu banknya bank. Sebagai banknya bank sentral itu sebenarnya dia juga memiliki fungsi kayak bank-bank umum. Tapi dia tidak langsung ke masyarakat, tetapi dia banknya bank. So, sebagai banknya bank, ketika bank-bank anggotanya, BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan sebagainya, ketika kekurangan uang, butuh uang, nah itu bisa pinjam ke bank sentral. Bisa pinjam. Oke. Tapi ini salah satu alternatif. Salah satu alternatif. Oke. Salah satu alternatif. Nah, alternatif lainnya ketika bank butuh uang untuk memenuhi apa yang dinamakan short term liquidity atau likuiditas jangka pendek. Apa sih likuiditas? Likuiditas itu kemampuan untuk memenuhi kewajibannya di dalam jangka pendek, khususnya jangka pendek. Jangka pendek itu 1 hari, 2 hari. Karena kita konteksnya bicara dari sektor moneter. Nah, itu ada pasar lainnya. Namanya pasar finansial. Dia bisa pinjam ke bank-bank lainnya, bisa diperkenankan. Bisa pinjam ke Mandiri, Mandiri pinjam ke BNI, BNI pinjam BRI, BRI pinjam Bank Niaga, dan itu meriah sesudah tutup working hours, itu meriah untuk memenuhi kebutuhan besoknya, meriah. Nah, alternatif lainnya adalah pinjam ke bank sentral. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau ingin M-nya naik, apa yang dilakukan oleh? Kembali tadi, di sini logikanya ada aliran uang dari Bank Indonesia ke bank lainnya, bank umum. Nah, supaya ada uangnya yang keluar dari BI, maka diskon rate-nya di sini, diskontonya dinaikkan atau diturunkan. Pilihannya, could lower, turunin, atau increase. Pilihannya. So, dengan logika itu, sorry agak membingungkan kapan mau berlawan. Nah, ini gimana nih nambah halaman? Oh, ini clear. Oke. Nah, instrumen kedua yang tadi discount rate. Bunga kan. Di sini ada BI. Ini ada bank. Sebut aja bank umum. Oke. Nah, ini ada bunga. Bunga apa? Discount rate tadi, R. Sebut aja R, discount rate. Nah, supaya atau tujuannya untuk menaikkan M, kalau M itu kan berarti M di sini harus naik. M-nya di sini naik, maka kemudian dia harus ada aliran uang ke sini. Sehingga kemudian M-nya naik. Nah, kalau M-nya naik, artinya di sini R-nya diturunkan. R-nya diturunkan. Loh, kok bisa diturunkan? Ya, kalau R-nya diturunkan, maka bank-bank umum itu terangsang untuk minjem uang di bank sentral. Terangsang untuk minjem ke BI. Kan kemudian biaya uang itu menjadi murah. Kembali lagi, dia harus bersaing dengan pasar uang. Karena bank umum itu bisa juga pinjam uang di pasar uang. Yang tadi saya sebutkan, yang pasar uang itu luas. Artinya Mandiri bisa pinjam BNI, BNI bisa pinjam BCA, BCA pinjam BRI, BRI bisa pinjam ke Bank Niaga, dan seterusnya. Oke, nah pertanyaannya sekarang, kalau harga MITA di pasar uang umumnya 5%, nah di sini sama B, dah 2% aja deh.
Murah, kalau murah, bank-bank daripada pinjam ke sini, maka dia akan pinjam ke BI. Kalau bank itu pinjam ke BI, maka yang terjadi kemudian ada aliran uang ke sini. Kalau ada aliran uang ke sini, otomatis maka kemudian M-nya naik. Dan sebaliknya. Sebaliknya, ketika tingkat diskontonya dinaikkan, dengan kita ngomong alasannya nanti, oke? Alasannya nanti itu sesudah UTS. Yang penting Anda tahu dulu konsepnya. Oh, BI pengen menurunkan M-nya, menurunkan money supply-nya. Nah, karena pengen turun, yang terjadi kemudian R-nya dinaikkan jadi 6%. Bank-bank, aduh 6%, di sini aja 5%, bank-banknya pindah ke sini, pinjemnya. Sehingga aliran ini nggak ada. Kalau aliran ini nggak ada, kan otomatis M-nya konstan, atau M-nya akan turun. Karena nggak ada aliran uang dari bank sentral ke bank umum. Dia akan minjem dari sini. Nah, seperti itu logikanya. Naikin, turunin. Oke. Tapi apakah kemudian ini efektif atau nggak efektif? Nah, tergantung bandinginnya sama ini. Karena memang ini pasar uangnya memang ada, eksis, dan dia di bawah kendali. Tiap hari ada reportnya juga dari Bank Indonesia. Dan memang itu memang hal yang umum. Belum lagi bank umum kalau butuh uang juga dia bisa jual saham, kan gitu. Seperti itu. Pertanyaan untuk yang discount rate. Nah, kembali kemudian yang R. Reserve requirement atau cadangan minim. Ini bahasa Indonesianya, sorry ini bukan cadangan minimum tapi giro wajib minimum GWM. Nah, di sini Fed, BI, Bank Sentral mengatur bahwa minimal bank-bank harus memiliki cadangan yang kemarin berapa contohnya itu 20%. Misal, oh wahai kamu bank-bank, kamu wajib menyimpan cadanganmu hasil dari mengumpulkan dana itu sebesar 20%. Wajib. Oke. Nah, logikanya kemarin proses penciptaan uang. Kalau RR-nya diturunkan, oke, saya turunkan jadi 10%, maka kemudian bank-bank akan bisa menyalurkan uangnya yang 90% untuk diciptakan atau dipinjamkan. Ketika dia dipinjamkan, itu maka dia akan tercipta uang. Dan ketika RR-nya dinaikkan, reserve requirement-nya dinaikkan oleh bank sentral. Oh, kamu wajib minimal 40%. Nah, karena minimal 40% berarti yang bisa diputarkan tinggal 60%. Otomatis di sini M akan turun. So, RR naik, M-nya turun. Dan sebaliknya, RR turun, M-nya akan naik. Logikanya seperti itu. Tetapi flashback ke sini. Selain tergantung dari kebijakan bersangkutan, ini bank-bank itu juga punya kebijakan masing-masing. BI boleh menetapkan 20%, tetapi kemudian bank-bank itu juga memiliki kebijakan masing-masing, sehingga kemudian kan keefektifannya relatif kurang. Contoh, kenapa Pak keefektifannya relatif kurang? Nah, kalau Anda perhatikan di sini, di kebijakan reserve ini, bahasa gampangnya, apa itu namanya? Apa insentif buat bank?
ketika BI menginstruksikan reserve requirement-nya, giro wajib minimumnya 20%, dan kemudian dipenuhi oleh bank sebanyak 20%, kemudian bertanya, kalau aku mematuhi aturanmu, apa yang aku dapatkan? Insentifnya apa? Kan gitu. Nah, itulah kemudian karena di sini praktis sebenarnya. Ada sih unsur pemaksaannya, tapi kan kemudian ya namanya kalau istilahnya kalau tak penuhi aku nggak insentif, kalau kemudian tak langgar juga apa ininya apa penaltinya katakan. Nah, sehingga kemudian ini kurang 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 efektif, efektivitasnya kurang. Saya tidak mengatakan sama sekali nggak efektif, no, tetap bisa, tetap bisa. Khususnya kalau yang metode pakai Bank Amerika itu memang itu ada kewajiban. Jadi bank-bank itu memang wajib menyimpan dananya di bank sentralnya, the Fed-nya. Oke, diwajibkan the Fed sehingga bisa dikontrol dengan ketat. Nah, yang Indonesia praktis saya apakah sama? Apakah bank-bank sentral itu, bank-bank umum mandiri itu juga menyimpankan cadangannya di bank di BI? Ini saya kurang terlalu paham teknisnya. Oke, tapi sama di Amerika pun juga kurang terlalu efektif. Oke, nah berikutnya interest on reserve. Oke, ini yang terbaru, boleh dibilang terbaru, karena kalau Anda di edisi sebelumnya, misalkan edisi 6 di buku biru Anda, kalau Anda pegang buku biru, sepertinya ini juga belum ada ini, interest rate. Ini sebenarnya praktis pembaruan dari sini untuk memberikan insentif di sini. The Fed pays interest on bank reserve deposited with the Fed. Artinya, nah kan di sini kan, reserve requirement. Bank-bank, bank mandiri, bank BCA, bank itu diwajibkan nyimpan. Nyimpan di mana? Di BI. Dan atas simpanannya itu kemudian diberikan interest on reserve, diberikan bunga. Nah, kalau nah ini baru benar karena ada insentifnya. Cuman yang saya belum tahu apakah di BI sudah menerapkan yang nomor 4 ini, yang saya belum paham. Tapi di Amerika itu sudah ada. Kenapa? Nah, nanti kita belajar, kita sampai enggak ya, termasuk quantitative easing, ini instrumen yang baru. Nah, ini artinya karena memang kebijakan moneter di Amerika itu sometimes sangat powerful, tapi sometimes mandul. Kenapa? Karena tingkat bunga di sana itu sudah sangat rendah. Ya, beda dengan Indonesia, tingkat bunganya masih cukup. Meskipun juga BI nggak terlalu efektif banget. Oke, nah ini artinya kemudian bank-bank itu diberikan insentif. Oh, ketika kamu mau menabung, menyimpan atau menabung sama aja, menyimpan danamu, kelebihan danamu sebesar misalkan tadi aturannya 20%, 20% kamu simpan ke aku, nah ini tak kasih bunga. Nah, kemudian di sini untuk to reduce, untuk menurunkan reserve-nya, kemudian the Fed nurunin bunganya. Pasti kalau bunganya diturunkan ya logikanya bank-bank akan mencari tempat lain yang lebih menguntungkan. Tetapi kalau kemudian dinaikkan, pasti dia akan nyimpan ke the Fed. Bahasanya seperti itu mudahnya. Nah, ini instrumen-instrumen inilah yang kemudian dipakai untuk mempengaruhi M. Apakah M-nya naik ataukah M-nya turun? Pak, nanti larinya kemana? Nah, larinya baru ke chapter berikutnya. M itu kaitannya sama P. P itu adalah inflasi. Nah, yang ingin dikendalikan oleh bank sentral itu ini. Kendali agregat terakhirnya itu di inflasi. Ini yang ingin diatur. Mengapa? Kalau Anda buka Undang-Undang Bank Indonesia yang pertama ataukah yang sudah revisi, maka di situ ada 2 tugas utama Bank Indonesia. Tugas utama Bank Indonesia itu adalah menjaga kestabilan harga. Kestabilan harga di domestik itu yang kemudian diterjemahkan inflasi
dan kestabilan nilai tukar. Tugas utamanya terlalu banyak sebentar. Nah, kalau Anda lihat di undang-undangnya BI, nah tugasnya BI itu adalah menjaga kestabilan nilai tukar. Nilai tukar apa? Nilai tukar rupiah. Saya lupa di pasal berapa. Nah, ini tugas utama ini. Tapi nilai tukar rupiah ini ada dua. Nilai tukar rupiah terhadap harga barang dan jasa domestik. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah inflasi, jaga inflasi. Dan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar mata uang asing lainnya. Nilai tukar mata uang lainnya. Ini yang konteksnya kurs. So, tugasnya dia praktis cuma ada dua ini. Fokusnya ada dua, inflasi, kurs. Seperti itu. Nah, dia jaga banget inflasi. So, kalau ada pertanyaan siapa yang bertugas menjaga inflasi, itu tugasnya Bank Indonesia. Dengan instrumen tadi M-nya. Dinaikin, turunin, atau tetap. Inflasi nanti pengaruhnya, nah berikutnya. Oke, seperti itu. Mas ke ini. Kenapa Bank Sentral tidak terlalu bisa mengontrol M? Ya, tadi sama di sebelumnya. Dia yang paling bisa adalah yang paling bisa dia lakukan adalah ini. Ngontrol bis money ini, uang inti. Ini kontrol memang Bank Sentral. Sedangkan untuk reserve, cadangan, apalagi ini, kalau ini tidak ada instrumennya, ini kan depend on household preference. Yang ini, reserve, nah ini memang tergantung dari pertama kebijakan, tapi kebijakan nggak terlalu efektif karena itu juga ada strategi dari masing-masing bank. Apakah dia patuh ataukah dia tidak patuh? Apakah lebih tinggi ataukah lebih rendah dari yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia? Seperti itu. Sehingga kemudian Bank Indonesia kurang precisely, kurang tepat, kurang efektif kontrol M. Apalagi Anda ingat kemarin proses penciptaan uang itu yang terbesar itu di bank. Ketika kemudian ada orang memegang currency, kartal, kemudian dimasukkan, berubah menjadi giral, dan giral kemudian disalurkan, misalkan kena 20% di cadangan, yang 80% disalurkan itu, maka akan tercipta uang. Tercipta uang itu terbesar di perbankan. Oke, itulah kenapa Bank Sentral meskipun di The Fed itu juga kurang ampuh dalam mengontrol jumlah uang beredar. Termasuk ini. Oh, kecenderungannya bank-bank dengan kebijakan dia memiliki pertimbangan sendiri, bagian dari strategi. Bank often hold excess reserve. Dia seringkali, misalkan Bank Indonesia menetapkan 20% reserve-nya, nah bank-bank bisa 30, 40. Alasannya, nah kemarin saya sudah sampaikan, kalau bank 20, Anda sudah kebayangkan uang 1.000, saat orang itu narik 1.000, sedangkan uangnya sedang dipakai orang lain keluar, sedangkan di cadangannya cuma ada 20% dari 1.000, atau sebesar 200, maka bank itu nggak punya. Kan nggak bisa yang narik 1.000, nabung 1.000, kemudian dia narik 1.000,
Oh, anu Pak ya, nanti aja habis Lebaran nggak bisa. Bisnis bank kan bisnis kepercayaan. So, ini alasannya. Pertanyaan? Nah, ini instrumennya. Instrumen. Nah, kemudian ini sesudah, ini tambahan aja. Sesudah khususnya peristiwa 2008-2009, nah itu kemudian 2008-2009 itu krisis keuangan global, krisis keuangan, termasuk Indonesia, cuman Indonesia masih bertahan. Oke, nah intinya kemudian ada instrumen baru yang diperkenalkan yaitu namanya quantitative easing. Quantitative easing. Ini instrumen baru. Oke. Nah, quantitative easing ini praktis sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan tadi yang instrumen utama yang tujuannya adalah untuk mengontrol M-nya, M kemudian mengontrol P-nya atau inflasinya. Nah, ini enggak terlalu berkaitan, tetapi dia untuk mendorong perekonomian. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya quantitative easing, nah ini yang seringkali disalah maknai. Quantitative easing itu cetak uang. Cetak uang. Seringkali dimaknai. Nah, di tahun 2000 awal, ketika pandemi, kan kemudian ada usulan dari DPR, pemerintah nyetak aja uang untuk mendorong perekonomiannya, merangsang uang, cetak uang. Terus uangnya buat apa? Dibagikan. Nah, itu yang agak berbahaya. Loh Pak, quantitative easing ini nyetak uang. Tetapi mekanismenya dia, nah ini. Jadi banyak perusahaan yang memegang aset, dia punya aset, tapi asetnya nggak liquid. Aset nggak liquid itu yang kalau dijual sekarang itu susah. Ya karena kondisinya lagi pandemi dan sebagainya. Nah, banyak aset itu memegang long term government bond. Sorry. Iya, banyak perusahaan-perusahaan yang memegang aset tapi nggak liquid. Intinya seperti itu. Nah, karena dia butuh uang, sedangkan dia mau pergi ke bank juga susah, banknya juga lagi kesulitan. Nah, yang terjadi kemudian ya sudah, Bank Sentral Amerika menerbitkan atau mencetak uang, kemudian aset-aset yang nggak liquid itu dibeli. Tujuannya apa? Ya, kalau asetnya nggak liquid dibeli, kan kemudian menjadi asetnya liquid, nah kemudian bank-bank atau perusahaan-perusahaan itu kembali bisa beroperasi normal. Sederhananya seperti itu. Tapi bukan berarti terus nyetak uang nyoh. Kamu BCA, aku nyetak, Bank Indonesia nyetak uang 100 triliun, 10 triliun Rasilan Mandiri, 10 triliun BRI, 10 BCA. Enggak seperti itu. Enggak. Tapi ada asetnya. Termasuk di sini, Fed also bought mortgage. Mortgage itu KPR. KPR ya, untuk pasar dibeli. Kan gitu. Loses a bad loan, bad tighten lending standard yang alami kesusahan dibeli. Tapi kan semena-mena enggak. Seperti itu kuantitatifnya. Akhirnya kemudian supaya perekonomian itu bergerak. Mengapa kemudian muncul quantitative easing? Karena dengan instrumen yang ada, 1, 2, 3, 4, baik itu open market operation, discount rate, kemudian reserve requirement, dan interest on reserve ini udah nggak bisa bekerja secara optimal. Bahkan nggak bukan dan optimal, kerja aja udah nggak bisa. Kalau Anda tingkat bunga di Amerika itu sudah 0%. So what kalau 0%? Mau negatif? Anyway, ada nggak tingkat bunga negatif? Ada yang tahu? Ada nggak kebijakan Bank Sentral menerapkan tingkat bunga negatif? Berdasarkan apa yang saya baca, ini baru kejadian di Jepang. Tingkat bunganya negatif. Anda bisa bayangkan kalau tingkat bunga negatif. Oke, nggak usah negatif deh, 0.
Misalkan 0 dan kemudian diikuti oleh bank-bank menerapkan 0. Apa yang terjadi? Anda berarti nyimpen uang 1 juta hari ini, maka tahun depan tanggal berarti ini tanggal 3 Mei, berarti nanti di tanggal 3 Mei 2020 uang Anda berkurang. Loh kok berkurang? Ya kan nggak dikasih bunga, 0. Tetapi kan dalam tiap ininya kan Anda harus bayar administrasi. Administrasi apa ATM, buku. Dipotong terus kan. Bunganya 0, setahun 0. Berarti tiap bulan juga 0. Tapi Anda harus bayar administrasinya. Sehingga 1 tahun kemudian saldo Anda kurang dari 1 juta. Lah apalagi kalau negatif. Nah, maksudnya negatif seperti apa, Pak? Nah, maksudnya negatif ini nanti kita akan bicara sesudah UTS. Ini karena negara-negara yang sudah advance itu sudah kondisinya liquidity trap atau jeratan liquidity. Tingkat bunga itu sudah 0 dan sudah nggak bisa turun lagi. Oke. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat itu lebih mau membelanjakan uangnya. Supaya nggak nyimpen di tabungan lagi. Supaya dia spending. Beli baju lebaran, beli onde-onde, beli gorengan, beli cilok, beli apa, dan sebagainya. Tujuannya kan ya. Kalau belanja, kemarin di awal saya sampaikan, Dalio, kalau transaksinya naik, maka kemudian perekonomiannya akan naik. Seperti itu. Dari 1 orang transaksi naik, kemudian kalau 1 juta orang, 1 juta transaksi, miliaran transaksi terjadi naik, maka perekonomian akan naik. Logikanya seperti itu. Oke, close pertanyaan sampai di sini. Silakan. Izin bertanya, Pak. Yes. Tapi ini itu, Pak, saya kayak pernah ketemu sama opini seseorang gitu. Apakah Yes, boleh kenapa? ditanyakan, Pak? Boleh, Oh, silakan. ya. Jadi orangnya tuh bilang gitu, harusnya Indonesia itu mengadakan printing money itu sebanyak yang diperlukan. Dalam artian kayak gini, Pak. Kan selama ini kita printing money itu berdasarkan kayak cadangan emas kita kan, Pak ya. Yes, gimana terus maksudnya? Nah, terus, kata si orang ini itu, Pak, itu kita tuh bisa printing money sesuai dengan proyek. Dalam artian kayak gini, kita mengadakan proyek, terus kita printing money gitu, Pak. Jadi uang proyek itu dari printing money di luar cadangan emasnya tadi. Kayak gitu, Pak. Nah, itu nggak akan inflasi karena uangnya tadi itu bukan uang diam gitu, tapi uangnya digunakan untuk produktif gitu, Pak. Nah, setelah proyeknya jadi, uangnya itu dibakar, gitu, dihilangkan gitu. Di kita katanya itu adalah strateginya Cina, Pak, untuk tahun 1989 sampai tahun 2009 atau 2020 gitu, Pak. Nah, salah satunya untuk obor ini, Pak. Itu gimana, Pak? Pertama kondisinya beda. Kalau kita ngomong konteksnya Cina dan Indonesia itu jauh berbeda gitu lah. Apapun juga, kalau kita bicara, misalkan ya, kita bicara sistemnya ekonomi Cina itu sudah sistemnya kapitalis, oke. Tetapi sistem pemerintahannya, sistem politiknya itu komunis, kan gitu kan ya. Contoh Jack Ma, ayo kalau berani, Jack Ma macam-macam disikat
Oke, kita lanjut. Nah, tadi bicara dari sistemnya, saya ragu kalau Indonesia bisa seperti itu, karena kita tidak seperti itu kan, gitu kan. Sistem kita kan ya demokrasi kan ya. Jadi sulit. Ingat di Cina partainya cuma ada satu, Partai Komunis, dan itu partai yang paling tertinggi, bahkan tertinggi di Cina itu ya Partai Komunis. Anda silahkan berusaha bebas. Nah, Cina ini semenjak Deng Xiaoping ini memang terjadi perubahan platform dibandingkan dulunya. Dulunya dia komunis, sistem perekonomian juga komunis. Sistem perekonomian komunis itu apa? Seperti kayak Kim Jong Un itu Korea Utara. Tapi kemudian reformasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping ini cukup bagus. Nah, bahkan malah kemudian ada istilah nggak peduli kucing merah, kucing hitam, kucing garong, kucing betina, kucing belang-belang, nggak penting. Yang penting bisa nangkep tikus kan gitu kan. Nah, itu kemudian terjadi reformasi besar-besaran dan kemudian dia berorientasi pasar dan dia sukses. Oke. Kenapa sukses? Ada yang teriak berusaha ngeritik, hajar bleh. Dan perekonomiannya dia secara lebih dari mungkin 10-20 tahun itu tingkat pertumbuhannya di atas belasan persen. Amazing kan gitu kan, mengagumkan gitu. Anda teriak demo, sikat. Kalau perlu peristiwa Tiananmen, silakan googling Tiananmen. Protes, mahasiswa protes Lindesteng. Oh, ya, memang gitu. Banyak ngomong, banyak bacot, Lindesteng dengan kasar kan ya. Tapi memang seperti itu. Ya. Tapi memang buktinya dia secara ekonomi sukses. Jack Ma mau nantang, sebagai orang mungkin terkaya di Cina mau nantang. Coba lihat aja beritanya sekarang. Jangan sampai dia melangkai komunis, partai komunis ini nggak boleh, haram hukumnya di Cina. Oke, sehingga memang kemudian kendali agregatnya di pemerintah. Nah, kalau seperti itu memang saya percaya kemungkinan besar bisa. Kemungkinan besar bisa. Saya hanya bicara kemungkinan ya, karena saya tidak tahu faktanya. Bisa jadi yang dicontohkan Mardigu memang ada benarnya. Kalau dia ngambil contoh di Cina, semuanya serba kendalinya, tingkat kebocorannya, iya partainya cuma satu komunis. Kalaupun bocor, yang membocorkan ya cuma partai komunis. Kalau ke partai komunis nggak membocorkan, maka lainnya. Nah, kalau di kita kan banyak partai. Pemerintah aja kekuasaannya kadang tersiok-siok kalau harus berhadapan dengan DPR. Itu yang pertama. Kedua, nah terkait cetak uang atau printing money itu yang kemudian dikenal dengan istilah senior age, nyetak duit. Oke. Nah, kalau kemudian nyetak duit dikaitkan dengan cadangan emas, sepertinya itu terminologi lama. Ya dulu di cadangan. Nah sekarang nyetak aja kok Mas. Nyetak aja, nggak ada cadangan emas, nggak ada. Oke. Kan gitu. Yang tadi konsepnya terus di cadangan apa emas itu. Masih ingat historisnya uang pertama kali. Oke, saya ingatkan aja. Sejarahnya uang itu kan sebenarnya surat utang. Masih ingat dulu itu kan yang anu emas kan gitu kan. Emas, perak, pokoknya logam mulia. Kalau nggak emas ya perak. Ya, oke. Masih ingat sejarahnya. Nah, kemudian daripada orang itu nenteng-nenteng emas, apalagi misalnya Mas Clever, Mas Chandra, Mas Abian, Mas Patrick, ditenteng-tenteng kan berat. Nah, supaya kamu nggak berat nenteng-nenteng, oke, emasmu kamu simpan aja ke aku. Nah, nanti kemudian aku tulis surat utang. Seberapa? Oh, kamu punya simpanan 1 gram. 1 gramnya sekarang berapa? Sekitar 900-an. Oke, 900 sampai 1 juta. Nah, berarti kemudian tak tulis uang, kertas surat utang. Pernyataan utang dari aku kepada Anda 1 juta. Kan seperti itu historisnya ya. Yang lainnya, iya deh, aku tak titipin kamu aja deh, nenteng-nenteng. Ada juga yang berusaha bernostalgia pakai, nggak masalah. Emas memang menyimpan nilai yang paling bagus itu emas. Sampai sekarang masih diakui. Tapi kalau Anda nenteng-nenteng kemana-mana, nenteng emas, Anda nggak usah banyak-banyak deh, 1 gram aja. Kalau kantong Anda bolong, 1 gram hilang, itu setara 900.000. Wassalam. Banyak, oke? Kelemahannya seperti itu. Nah, kemudian disimpanlah, kemudian diterbitkan surat utang oleh bank.
Nah, kemudian yang terjadi justru malah surat utang ini Anda yang kemudian ditransaksikan seperti itu kan ya, laku di pasaran. Oh iya punya surat utang, Anda buat beli ini laku, kan seperti itu. Sedangkan Mas Anda tetap di bank. Sehingga kemudian konsepnya waktu itu uang, awal-awal uang itu sebenarnya pengakuan surat utang dari Bank Sentral kepada mereka pemegang emas, pemegang perak. Seperti itu. Lambat laun, kemudian bank ini, terutama Bank Sentral, dan memang Bank Sentral, itu kemudian nyetak uangnya sudah nggak ada lagi. Emasnya nggak ada hubungannya sama emas, nyetak-nyetak aja. Itulah. Jadi nggak ada kaitannya dengan Anda harus punya uang. Di masa lalu, saya sebutkan, uang itu bentuk hutang bank terhadap Anda karena Anda menyimpan sejumlah emas di bank sentral. Kalau Anda sekarang bawa uang 1 juta, kemudian pergi ke BI, Anda kan punya utang ini buktinya. Oh, Anda ditempeleng sama Pak Satpamnya. Oh, belajar balik lagi sejarah uang. Nah, sekarang uang itu nyetak-nyetak aja, nggak ada kaitannya dengan emas, nggak ada cadangan emasnya, nggak ada. Oke, meskipun Pak BI punya cadangan, punya. Oke, punya. Tapi ya, itu lain cerita. Karena memang penyimpan nilai yang terbaik itu emas. Anda bawa uang rupiah ke Ethiopia diketawain. Nah, Anda bawa uang rupiah ke Washington diketawain. Anda bawa uang rupiah ke Jepang diketawain kan gitu kan. Maksudnya diketawain kan Anda harus konversi dulu ke mata uang lokalnya. Tapi kalau Anda bawa uang 1 kilogram ke New York, welcome. Anda bawa uang emas 1 kilogram ke Jepang, welcome. Ke Ethiopia, oh, monggo. Ke Arab Saudi, silakan. Hai, dosok kan gitu. Bawa uang, nggak usah bawa uang, nggak bawa emas saja. Oke, itu kemudian memang dia ini keunikan komoditi emas sedikit seperti itu. Oke, nah kembali ke tadi. Nah, itu cerita tadi intuitifnya Mardigu dengan contoh kasus di Cina. Kalaupun benar, kembali sistemnya Cina. Nah, kalau di kita, bleset wassalam. Kenapa? Sebentar, tak carikan contohnya. Saya coba send di bukan ya. Sebentar. Mana ya caranya? Caranya gimana? Sebentar. Ya, sebentar. Di chat itu ada YouTube. YouTube ini terkait dengan Zimbabwe dan hyperinflation yang terjadi di Zimbabwe. Oke, nah ini memang kejadian nyata di Zimbabwe. Ini printing money.
printing money. Si Robert Mugabe, presidennya, sebut aja kemudian nyetak uang untuk membiayai, nyetak uang lagi. Yang terjadi kemudian nilai uang itu supply dan demand. Oke? Supply dan demand. Ketika kemudian supply-nya naik, maka kemudian sedangkan demand-nya konstan, maka yang terjadi kemudian nilai uang itu akan turun. Nah, penurunan nilai uang itu yang kemudian dinamakan inflasi. Nah, itu yang akan masuk. Sehingga termasuk quantitative easing, ini kalau nggak hati-hati, kalau nggak dihitung dengan cermat, cuman kemudian ingin bangun sesuatu, terbitkan uang, oke, terbitkan uang 1 triliun, misalnya bangun jalan tol di Trans Sumatera, 1 triliun terbitkan uang, cetak uang Bank Indonesia, kemudian cara narik uang 1 triliunnya gimana? Kan kalau uang, misalkan itu, misal di perusahaan Wijaya Karya yang menang, uang 1 triliun diberikan Wijaya Karya, kan Wijaya Karya tidak menggunakan uang itu sendirian. Pasti dia akan membeli aspalnya, beli semennya. Artinya kemudian uang itu kan nyebar. Kan uang itu nyebar. Nah, nariknya kembali seperti apa? Nah, ini yang saya belum terbayang. Tapi kalau nggak hati-hati, maka yang terjadi kemudian peristiwa di Zimbabwe. Nah, ini memang kejadian. Oke. Peristiwa di Zimbabwe. Karena ada kejadian lainnya, hiperinflasi, itu yang terjadi di Venezuela. Sebentar. Nah, berikutnya tautan-tautan di YouTube yang terjadi Zimbabwe, Venezuela, sorry. Nah, yang lebih unik sebenarnya di Venezuela, dan ini kejadian, singkat cerita, mismanagement yang terjadi, mismanagement. Karena di zamannya Presiden Cesar Hugo Chavez, ketika dia berkuasa, itu memang komoditi minyak itu menjadi andalan. Dan kebetulan minyak pada saat itu, Cesar Hugo Chavez itu kurang lebihnya di era-eranya Pak SBY. Nah, harga minyak itu di atas 150 per barrel, $150 per barrel. Nah, yang terjadi kemudian dia kan cadangan minyak dia pendapat dari bukan dari pajak, enggak, dari minyak. Jual minyak untuk membiayai pembangunan, jual minyak untuk membiayai pembangunan. Oke. Waktu itu memang harga minyak tinggi dan pendapatannya juga tinggi. Sehingga kemudian nyah kan gitu kan. Orang nganggur, orang tidur, bangunin, kasih duit kan bahasa kasarnya, iya subsidi. Semuanya subsidi. Rumah sakit berarti subsidi, semuanya subsidi. Nah, yang terjadi ketika harga minyak jatuh, sedangkan pengeluaran dia sudah terlanjur tinggi, nah dari mana? Defisit kan? Pertanyaannya dia nggak punya pajak atau pajaknya kecil. Dia hanya mengandalkan jualan minyak. Dulu mahasiswa seperti kalian pada masa itu, ini yang kemudian dijadikan contoh. Itu di Google, Cesar Chavez bisa, semuanya gratisan. Nah, sekarang pada diem karena runtuh. Nah, itu yang terjadi mismanagement. Mismanagement, semuanya serba kolaps, dia kebingungan. Nah, memang kemudian dari literatur yang saya baca, kemudian dia juga nyetak uang. Nah, itu yang kemudian tambah anjlok. Dari sisi produksinya, banyak perusahaan yang kemudian kabur, masih ditambah untuk mendukung itu dia menciptakan uang, mencetak uang. Mencetak uang dalam artian senior age tadi, nyetak memang bisa dicetak banyak. Tambah drop. Kalau Anda baca harga kopi bisa sekian juta gitu kan.
Kalau mau beli dapat uang Bolivar, ke Facebook, ketik jualan uang. Ya gitu kan. Beli telur 1 kilo harus pakai uang sekarung kan gitu ya. Sudah nggak ada nilainya lagi. Akhirnya kemudian jutaan masyarakat Venezuela pergi ke Amerika. Itu yang kemudian ditakutkan Pak kemarin Presiden Amerika siapa yang nggak kepilih itu si Trump, takut banget. Ini jutaan orang nyebrang, udah nggak ada apa-apa. Bahkan bentar, saya jadi ingat. Nah, di video yang terakhir yang tautannya saya berikan kan gitu. Di situ ada yang menarik. Tisu toilet yang 1 roll itu harganya 2,6 juta. 2,6 juta Bolivar. Dengan tumpukan uangnya yang lebih besar daripada tisu toilet. Nah, pertanyaannya daripada beli tisu toilet ya mending buat bersihin EO ya pakai aja uangnya kan gitu kan ya. Logikanya kan situ kan ya. Tuh lihat tumpukan, kalau Anda putar itu tumpukan uang sama tumpukan toilet papernya lebih tinggian tumpukan uangnya. Terus toilet paper kan buat bersihin itu. Nah, mending pakai kertas saja. Nah, itu yang kemudian. Saking nggak ada nilainya. Di buku makro yang PIE tapi yang versi terbaru, nah di situ ada pada waktu itu di Zimbabwe sampai di toilet WC umum tulisannya no sin dollar. Maksudnya apa? Karena sudah nggak ada harganya, dolar Zimbabwe itu dibuat untuk membersihkan. Ya pokoknya untuk membersihin, saking nggak ada nilainya. Seperti itu gambarannya. Karena proses seniorit yang uncontrollable, yang tidak terkendali nyata uang. Yang tadi di Mardigu itu juga iya sih, dulu saya pernah itu apa namanya money heist apa gitu loh istilah teoritisnya itu. Cuman itu kalau sampai bleset, nah kan dia pengamat, sukses, bangga. Bleset yang digebukin kan BI kan gitu. Begitu nggak controllable, terbitannya aja seperti permintaan di awal pandemi, mintanya DPR itu cetak aja 600 triliun. Nyetaknya 600 triliun. Nggak terkendali, inflasi, sudah. Kan gitu. Itu yang terjadi. Lainnya, silakan. Izin bertanya, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Tanyaan. Pak, ini sama kayak yang tadi bilang pendapatnya Mardigu, Pak. Saya mau bertanya, bagaimana jika suku bunga di bank itu menjadi 0%, kemudian orang-orang itu kan jadi enggan untuk menyimpan uang di bank. Terus orang-orang itu kemungkinan besar membuat UMKM. Nah, setelah dibuatkan UMKM, pemerintah mendukung itu, kemudian dibuatkan bursa sekunderi untuk UMKM, Pak. Nah, setelah itu masyarakat mengurunkan dana, Pak. Urun dana lewat UMKM tersebut melalui bursa sekunderi tadi, Pak. Itu bagaimana, Pak? Apakah bagus untuk dijalankan atau bagaimana? Oke, jadi gini. Tingkat bunga. Jadi salah satu metode bank ini, kita ngomong Amerika ya, the Fed, untuk merangsang perekonomiannya itu tingkat bunga itu dinolkan. Oke. Supaya, dan ini yang saya nggak tahu nih ya. Saya belajar kadang-kadang juga masih agak bingung dengan sistem Amerika. Jadi memang sih institusi yang paling kuat di dunia itu yang pertama kepresidenan Amerika. Maka kemudian Presiden Amerika itu menjadi orang yang terkuat di dunia. Kedua, Bank Sentral Amerika. Sehingga kemudian gubernur Bank Sentral Amerika atau chairnya the Fed
itu menjadi orang nomor 2 terkuat di dunia. Dan ini terbukti. Kita ngomong, oke, kita nggak usah ngomong presiden, kita ngomong yang chair-nya, ya, gubernur The Fed-nya. Nah, kalau tingkat bunga Amerika ini diturunkan 0%, oke, dan itu kemudian bank-bank umum di Amerika itu juga pada menurunkan 0%. Ya, otomatis. Nah, di Indonesia itu teoritisnya seperti itu, tapi prakteknya nggak seperti itu gitu loh. BI itu berusaha nurunin tingkat bunga, tapi ya bank-bank umum tetap aja geblek, tetap aja mahal dengan alasan nggak beda jauh kayak gini, nggak beda jauh gini. Ini sekarang soalnya sudah jarang kejadian, tapi di masa lalu nih, ketika ada pengumuman harga minyak baru, ya harganya mau diumumkan hari Jumat, harga kenaikan BBM-nya mau diumumkan hari Jumat, hari sekarang itu angkot udah naikin harga. Kan gitu. Oke, angkot udah naikin harga. Tapi kemudian ketika harganya hari Jumat dinaikkan, dia naikin harga lagi. Sebulan berikutnya kemudian pengumuman harga BBM-nya turun. Dia emang angkot mau nurunnya? Enggak. Ngeles, emang namanya jago ngeles kan, ngeles kan biaya suku cadangnya mahal. Nah, bank-bank di Indonesia itu nggak beda tuh kayak angkot gitu. Cuman bedanya kalau angkot kan ya panas, kalau bank-bank kan AC, adem. Tapi ngelasnya aduh aja, gitu kan. Selama dia bisa mengeruk keuntungan dengan tingkat yang tinggi, ngapain dia turun? Dengan bahasa kasarnya gitu, ngeles aja. Jadi BI mau mandek. Nah kalau Amerika itu relatif relatif apa tuh bank-bank ini saya sendiri nggak tahu nih sistemnya seperti apa. Bank-bank itu nurut, ketika turun dia turun. Cuman ada batasnya. Kalau sudah nol, so what? Kan negatif, lu negatif. Uang masyarakat negatif. Nah, yang terjadi kemudian adalah ketika bank sentralnya BI nol, dan itu kemudian berimbas kepada suku-suku bunga acuan atau suku bunga pasar di Amerika nol, maka kemudian investor uang lainnya itu melarikan uangnya, pindah, nggak ke Amerika lagi, tapi dia kemudian pindah ke negara-negara termasuk di Indonesia yang kemudian dikenal dengan emerging market. Kenapa? Karena nyari selik bunga, nyari keuntungan kan gitu kan ya. Ingat pasar uang itu nggak punya agama, agamanya uang cuma satu, keuntungan. Untung berangkat, nggak untung kagak, nyari yang untung kan gitu aja. Seperti itu. Dan itu faktanya seperti itu. Oke. Indonesia 5%, Amerika 0%, langsung pindah ke Indonesia semua. Langsung banjir 5 miliar US dollar pindah. Seperti itu, oke. Nah, nanti ketika contoh peristiwa ini di tahun 2008 tadi, peristiwa. Nah, itu 0%. Supaya merangsang ekonomi di Amerika. Tapi kan bagi pemilik modal kan itu nggak merangsang 0%, nyimpen kasih 0%, mending pindah ke Indonesia, dan Indonesia termasuk negara yang kebanjiran uang waktu itu. Pindah ke Indonesia. Nah, begitu Amerika naikin aja sedikit aja 0,5%, yang terjadi apa? Itu dunia itu kayak di vacuum cleaner, kesedot semua ke Amerika. Pak, cuma 0,5, Indonesia 5% kan untung. Untung tapi kan deg-degan. Nah, nanti oh iya, sesudah UTS. Nah, itu ada faktor risiko. Kenapa? Ya, kemarin masalah pilpres aja gebuk-gebukan yang mati berapa di depan KPU. Bukan KPU, apa itu? MK ya, Mahkamah Konstitusi. Yaitu yang masalah si Cepong sama Kampret, gebuk-gebukan, masalah presiden itu yang mati berapa, kan deg-degan kan, orang mau nanam. Sedangkan di Amerika dengan 0,5%, setengah persen, tak tinggal mancing pasti dapat setengah persen, damai bahagia sambil mancing. Di sini 5% deg-degan, jangan-jangan ntar proyeknya hancur kan gitu kan ya. Nah ini yang kemarin masalah itu apa yang kemarin dari buruh aja ricuh kan gitu kan ya, ricuh lagi deg-degan. Pak di Amerika kemarin pilpres ya ricuh, ya baru kemarin itu aja Pak Trump itu sampai mati berapa itu di City Hall-nya Amerika. Nah, artinya kondisinya kemudian menanamkan uang. 0,5% nggak masalah, tapi risiko daripada di sini
ntar muncul lagi cebong, ntar muncul lagi kampret, lempar-lemparan, bakar-bakaran lagi, bangkrut dah. Sedangkan dia kan, aku nggak peduli mau cebong, mau kampret, yang penting untung. Aku nggak peduli siapa yang jadi, kan gitu kan ya. Ya, memang seperti itu. Nah, uang itu muter di dunia ini, bayangkan uang itu, apalagi adanya kan memang sistem anunya terbuka. Uang itu muter miliaran US dollar, puluhan miliar US dollar pindah dari Amerika. Amerika nggak untung pindah aja. Begitu Amerika itu balik lagi ke sana. Pindah lagi ke negara mana yang lebih menguntungkan, seperti itu. Oke. Nah, kalau kemudian ditanya, kalau kemudian apa itu UMKM. Nah, ini kan kemudian pemerintah kan sebenarnya sudah, menurut saya sih sudah cukup bagus dengan program kan itu kan. Karena apa? Ya memang salah satu tugasnya pemerintah ketika kondisi seperti ini. Nah, ini nanti akan lebih tampak jelas ketika sudah UTS, kita bahas dari sisi agregat demand-nya. Ketika agregat demand, ketika perekonomian sudah nggak bisa terlalu jalan, nggak bisa diharapkan. Kenapa? Ya karena semuanya sudah, perekonomian itu sebenarnya, terutama kalau Anda nanti belajar financing policies atau financial programming, itu sebenarnya sektor utama di perekonomian cuma ada dua, sektor pemerintah dan sektor privat. Tapi yang terbesar itu, yang belanja terbesar itu tetap pemerintah. Kenapa? Iya, lewat APBN-nya. The rest, sisanya itu adalah di sektor privatnya. Artinya di antara dua sektor ini, privat, swasta, baik itu nanti savingnya dan investasinya. Nah, ini yang dua sektor ini yang paling menentukan. Oke, nah jika sektor privatnya nggak jalan, ya sekarang saatnya sektor pemerintah. Alias sebenarnya di sini kemudian memang postulatnya Keynes masuk. Oke, jangan dibiarkan, jangan laissez-faire lagi, jangan biarkan aja, tinggalkan kami. Oh, nggak selesai-selesai. Nah, sudah saatnya pemerintah menggunakan instrumennya, artinya campur tangannya, jangan dibiarkan. Untuk yang UMKM, nah itu kemudian dibantu. Kalau tahun ini nggak tahu, tapi kalau tahun kemarin kan itu 200.000, 600.000 per bulan, dibelikan selama 4 bulan. 600 kali 4, berarti 2.400.000 kan kemudian. Seperti itu. Mendapatkan insentif, bantuan modal. Karena memang yang terdampak, yang paling kerasa itu UMKM. Pak, di tahun 98 Krismon UMKM itu menjadi apa? Menjadi dewa penyelamat. Ya, di 98 itu UMKM menjadi dewa penyelamat. Ketika perusahaan-perusahaan besar ambruk, UMKM jalan. Nah, sekarang begitu di lockdown semua, nah UMKM teriak kan gitu kan ya. Nggak usah jauh-jauh, contoh Anda, Kalmong. Udah, Anda bisa bayangkan kan warung-warung sepanjang Kalmong, fotokopi, apalagi tukang kopi, tukang cilok sepanjang Kalmong. Anda lockdown, Anda kerja di apa, kuliah online, nah saya nggak tahu seperti apa. Kos-kosan banyak yang dijual. Nah seperti itu. Kalau kemudian membuat secondary market segala, saya belum terlalu paham mekanisme secondary market dalam hal ini, karena itu menurut saya sih take a time. Kalau memang diarahkan ke sana itu take a time. Secondary market yang saya pahami, secondary market di pasar obligasi. Misalnya obligasi. Primary market itu kan ketika menerbitkan pertama kali. Primary market DJPPR menerbitin apa tuh? Sun, SPN, dan itu kemudian dibeli BI, dibeli bank melalui lelang. Nah, ini namanya primary market, pasar utama. Oke. Nah, sesudah selesai pasar utama, bank-bank termasuk Bank BI itu kan bisa memperjualbelikan. Kok bisa ya itu kan memang surat berharga, ada uangnya. Itu bisa Nah, proses jual belinya itu di secondary market ini. Nah, yang saya belum paham yang secondary apa sih ini yang terkait dengan UMKM itu, ini yang saya belum terlalu paham. Apakah mekanisme sama ataukah beda dengan secondary market yang ada di pasar obligasi negara, pasar obligasi pemerintah? Ini yang saya belum paham sih.
apalagi di kita UMKM-nya ya masih tradisional. Nah, saya juga belum terlalu paham jika terjadi apa-apa guncangan di secondary market, kemudian pengaruhnya ke UMKM itu sendiri. Itu yang saya belum paham. Seperti itu, Mas, jawabannya. Anyway, apa itu? Ini di YouTube saya ini gara-gara saya ngeklik awalnya ngeklik perkawinan campuran. Kan biasa kan, kemudian apa namanya? Metadatanya apa sih? Kemudian kalau Anda ngeklik perkawinan campuran kan kemudian tiba-tiba di front page YouTube itu muncul perkawinan campuran kan ya. Anda ngeklik lagunya Dewa, kemudian muncul lagu-lagu Dewa gitu kan ya. Yang sekarang videonya Legend itu kan. Nah, Anda ngeklik YouTube-nya Raffi Ahmad, kemudian muncul YouTube-nya Raffi Ahmad, YouTube-nya Baim Wong, YouTube-nya siapa kan gitu kan. Ada yang menarik yang waktu itu perkawinan campuran Rusia. Istrinya dari Rusia, enggak, ini cerita aja. Nah, bagaimana mereka cemburunya sama Indonesia? Kenapa cemburu? Karena untuk buka usaha di Rusia itu enggak gampang. Anda harus daftar. Dan ini memang di negara-negara. Tapi Anda, contoh sekarang bulan Ramadan, bikin gorengan, langsung buka lapak depan, jualan, beres. Ya, di gang-gang Anda tiba-tiba muncul pedagang-pedagang gitu kan ya. Ada kok kolak, gorengan, apalagi salak, biji salak, jualan langsung. Jualan-jualan aja. Nggak ada izin, nggak ada apa-apa. Kan gitu kan. Nah, di Rusia nggak seperti itu. Mbaknya bilang, si istri, mereka bingung. Karena di Rusia itu semuanya harus izin. Maksudnya apa? Itu untuk pajak ya. Itulah kemudian di Indonesia memang kemudian kalau Anda baca grey ekonominya, ekonomi abu-abunya itu cukup besar. Ekonomi abu-abu ya dari sektor UMKM yang belum tersentuh pajak. Ini masih cukup besar. Ya iya. Anda yakin warung Cah Ngawi yang di Kalmong itu bayar pajak? Yakin nggak? Oke. Saya nggak tahu. Anda dapat matkul pajak dasar. Dasar aja nggak perlu pajak-pajak yang perpajakan dasar. Anda pernah mendengar for canonical taxation oleh Adam Smith? Prinsip-prinsip dasar pajak. Nah, salah satunya keadilan. Oke. Cah Ngawi jualan sehari mungkin 500.000, 1 juta, nggak bayar pajak. Anda nanti ketika jadi pegawai, dapat uang makan, bayar pajak, langsung dipotong pajak. Adil nggak? Kan gitu kan. Nah ini seperti ini, Bang. Ini memang problem di negara kita, di negara berkembang. Itu masalah keadilan pajak itu masih menjadi tanda tanya. Atau Mbak Inces berbunga-bunga membuka restoran yang harganya mahal, apakah kemudian dia dikenai pajak, bayar pajak, sedemikian mudahnya? Nah ini yang kemudian tanda tanya. Seperti itu. Lainnya, pertanyaan? Jadi Pak, kenapa ya Pak, kalau misalkan patokan nilai tukar itu harus pakai dolar US Pak? Kenapa Enggak harus. pakai dolar? Oke. Dari segi Patokan nilai tukar itu nggak harus dolar. Kalau di kita menggunakan dolar ya karena mayoritas transaksi, kalau kita bicara APBN loh ya, mayoritas transaksi itu menggunakan dolar. Oke. Tetapi kalau dari utang kita itu terbesar itu bukan dolar, tapi yen. Maksudnya yen ana duitnya, yen enggak, yennya Jepang.
Oke, yennya Jepang. Kita komposisi utang terbesar itu negara itu kalau belum berubah loh ya Jepang yennya. Ketika saya di DJA itu datanya Jepang. Nggak harus dolar kok. Itulah kemudian ada diversifikasi. Nah, kenapa sih kalau kemudian dolar menguasai? Ya lihat historisnya aja sih. Terutama sesudah menang perang kan ya. Siapa sih negara pemenang perang yang masih eksis kan gitu kan ya. Oke, sebut aja Perang Dunia Kedua itu kan antara bloknya misalkan Jerman, Jepang, Italia yang poros as sama yang sekutu. Oke, kita yang kalah Jerman, Jepang, Italia. Nah, ini nanti yang Jerman, Jepang contoh bagus di chapter berikutnya. Oke, ini kalah ya sudah kalah. Nah, tinggal yang menang sekutu. Tapi sekutu siapa sih yang kemudian yang masih eksis? Inggris kan hancur, menang dia, tapi negaranya kan dia memang nggak bisa dijangkau oleh tentara Jerman, tapi kan dibom pakai roket-roket itu kan banyak yang hancur. Lainnya siapa? Prancis hancur. So siapa yang tanahnya yang tidak bisa dijangkau kecuali ke Malibu apa Hawaii, tapi Hawaii itu kan sekian ribu kilometer dari daratan Amerika. Oke, ya Amerika kan yang masih sehat badannya. Yang lainnya yang sekutu itu kan compang-camping. Nah, kemudian kan dari situ kan mulai meluncurlah program Marshall. Ini istur saja program Marshall. Artinya kan kemudian duit dolarnya Amerika kan yang pergi ke Eropa, bukan sebaliknya Eropa pergi ke Amerika. Termasuk yang negara Jerman, Jepang, Italia itu kan kemudian dibantu dengan program Marshall Plan. Dibantu sehingga dolarnya Amerika kemudian yang pergi kemana-mana. Atau kalau Edwards sejarah, kenapa kemudian bahasa Inggris menjadi bahasa internasional? Ya karena orangnya Inggrisnya yang banyak pergi kemana-mana. Saingannya kalau nggak Spanyol ya Perancis, cuman memang kalah akhirnya. Yang menang kan Inggris, akhirnya banyak bahasa Inggris banyak dipakai kan gitu kan. Nah ini dolar gantian. Secara ekonomi dolar, oke, banyak dipakai. Termasuk untuk Indonesia segala. Nah contoh siapa sih kontributor Bank Dunia terbesar? Ya kalau belum berubah ya masih Amerika, dolarnya Amerika yang dipakai bangun sana bangun sini, sehingga kemudian dolar itu belum lagi kemudian peristiwa Bretton Woods, perjanjian Bretton Woods tahun 71, kemudian dolar dijadikan cadangan utama, naik daun dia karena political will-nya, karena ya dia secara politik yang menangan superpower pada waktu itu dan sampai sekarang. Nah yang terjadi kemudian Bretton Woods dihapus, tapi kan dolarnya sudah menjadi satuan yang diterima di semua negara, sehingga kemudian dia memang kemudian disebut hard currency, mata uang yang kuat. Nggak harus dolar, tapi contoh sekarang banyak yang kuat lainnya. Misalkan renminbi-nya Cina atau Uni Eropa masyarakat euro. Biarpun euro kemudian dinyinyiri kan, terbentuknya European Union itu kan dinyinyiri sama Amerika. Kalau Anda kok bisa nyinyir? Amerika itu singkatannya USA, United States of America. Kalau European Union, EU, itu dulu dinyinyiri jadi USE, United States of European. Persatuan negara-negara. Kan kemudian Inggris keluar Brexit. Oke, whatever. Tapi konteksnya hampir sama, cuman yang Amerika ini menyatu di dalam Perikatan Amerika kenegaraan. Nah ini perekonomiannya saja Uni Eropa, EU. Oke. Perekonomiannya, negaranya tetap. Tapi kemudian dia menciptakan satu mata uang tunggal, euro, kan gitu kan? Euro. Di mana kontributor terbesarnya Jerman. Kenapa? Dia paling produktif di antara negara-negara. Apalagi Yunani, bisanya jalan-jalan mulu, foto sana, foto sini, kan gitu. Ini yang kemudian menjadi polemik di antara mereka. Tapi itulah urusannya euro. Tapi nggak harus ini kok, nggak harus apa? Dolar, nggak harus. Pertanyaan lainnya? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak, izin bertanya. Yes. Saya Efraim, Pak. Ini pertanyaan saya.
tahun lalu di kuartal ketiga tahun 2020 Indonesia kan sempat mengalami deflasi itu Pak. Nah, terus Gita Wirjawan tuh ngomong kalau misalnya pemerintah tuh disarankan untuk mencetak uang lebih banyak supaya kita itu inflasi lagi. Tapi waktu itu BI itu kayak menolak untuk mencetak uang lebih banyak gitu loh Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perbedaan inflasi yang disebabkan oleh BI rate sama inflasi yang disebabkan sama mencetak uang lebih banyak? Yang kedua, kalau misalnya kayaknya itu aja deh Pak. Yang kedua saya lupa. Oke. Jadi memang mencetak uang secara teoritis itu one on one relationship dengan ini waktunya sudah nanti di pertemuan berikutnya. Uang itu one on one relationship dengan inflasi. Nah, itu asal usulnya dari teori kuantitas uang. M kali V sama dengan P kali Y. Oke. Nah, dari situ kemudian pertumbuhan jumlah uang itu berkorelasi secara langsung dengan pertumbuhan inflasi. Seperti itu. Nah, tapi inflasi sendiri, nah nanti ketika kita akhir sesudah UTS, jadi kita membahas kurva agregat supply-nya, di situ ada beberapa penyebab terjadinya inflasi. Apakah dia dari cost push inflation ataukah dia dari demand pull inflation. Nah, salah satunya kemudian pas yang itu untuk yang UTS saja. Nah, karena saya juga agak lupa yang demand pull sama cost push. Nah, yang penciptaan uang itu ini harus menyentuh chapter berikutnya ya. Nah, di chapter berikutnya, nanti Y, kenaikan kenaikan PDB itu mensyaratkan, menuntut, atau kemudian diikuti oleh kenaikan jumlah uang beredar. Kenapa? Ya semakin banyak transaksi yang terjadi, kalau perekonomian itu naik, ingat, value transaksinya naik, itu kan berarti harus ada uang untuk transaksi. Transaksi naik, Anda nggak punya uang, percuma kan gitu kan gitu, percuma. Transaksi itu ya harus ada uang. Artinya kemudian semakin transaksinya tinggi, akibat kenaikan dari PDB, maka kemudian membutuhkan uang. Tetapi ternyata kemudian kenaikan jumlah uang diikuti dengan inflasi. Nah, inilah yang bisa dikendalikan. Dalam batas-batas tertentu, yes, memang inflasi itu kemudian tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa di-manage. Ini yang contoh di Indonesia, ya inflasinya syukur-syukur sekarang sekitar 2-3% per tahun. Relatif. Nah, dulu sebelum BI punya inflation targeting di dalam kebijakannya, inflasi itu bisa 10%. Kan gitu ya. Ini yang kemudian pengaruhnya cukup. Sekarang paling 2 plus minus 1. 2% tahun. Artinya bisa di-manage pada level. Tapi nggak bisa dihilangi. Kenapa? Karena memang prasyaratnya pertumbuhan itu, karena pertumbuhan itu tumbuh, kemudian transaksinya naik, kemudian mensyaratkan jumlah uangnya juga naik. So, di sini yang perlu diukur adalah sekarang M-nya. So, if M-nya ketinggian, maka BI kemudian akan menurunkan M-nya. Dan ketika kemudian M-nya dipandang terlalu rendah, maka dia akan menaikkan M-nya. Tetapi dia konstan kemudian dinaikkan terus. Naikin. Nah, kalau dinaikin, maka yang terjadi kemudian kasusnya Zimbabwe, kasusnya Venezuela, khususnya yang Zimbabwe. Tautan itu dari Marginal Revolution University. Nah, itu ada namanya cetak uang. Hari ini nyetak. Hari ini tas 100.000. Ntar sore harganya berubah lagi. Itulah kemudian orang enggan megang uang, pengennya megang barang. Ya, Anda punya uang 100.000 saat ini siang jam 12:30. Oke, 12:30, uang 100.000 bisa Anda belikan tas, 1 tas.
entar sore, entar malam, apalagi besok pagi, dengan uang 100.000, satu tas itu menjadi 200.000. So, ya udah buru-buruan. Begitu Anda terima uang, langsung beli barang. Karena biasanya harganya beda lagi. Terus seperti itu yang terjadi. Yang paling ekstrim di Zimbabwe, itu ada printing money. Dia nyetak sampai 1 triliun. Indonesia dengan berapa sih? Nilai terbesar itu 100.000 ya. 100.000 itu nolnya berapa? 5. 5 aja udah diketawain di Upin Ipin kan gitu ya. Katanya di filmnya Upin Ipin nolnya banyak banget. Nolnya banyak banget. Rupiah. Iya kan kalau Amerika kan satuan tertinggi kan 400. $100, nolnya cuma 2. Jepang, ada yang tahu Jepang? Jepang itu 10.000 yen. 10.000 cuma nolnya 4. Bat Thailand, ada yang tahu? Bat Thailand berapa? Kita kan 100.000. Biarpun kita juga tergolong yang nilainya rendah, tapi bukan rendah-rendah banget gitu dibandingin tadi Zimbabwe yang nolnya seabrek-abrek. Kan gitu. So, seperti itu. So, proses penciptaan uang itu dikontrol oleh bank sentral dan memang bisa dikontrol. Oke. Nah, yang nggak bisa, yang tadi di bank. Pak, di bank, nah itu kan proses penciptaan uang di sana itu yang sulit dikontrol. Dan itu yang BI harus hati-hati. Ini dalam pengertian penciptaan uang karena proses monetary dan nyetak uang karena printing money. Ini dua hal yang berbeda. Yang printing money itu yang seigniorage, itu yang itu bagian dari jumlah uang beredar secara keseluruhan. Tapi kalau yang seigniorage, nyetak uang, printing money, itu yang gampang dikendalikan oleh Bank Indonesia. Kenapa? Ya kembali lagi, siapa sih yang punya hak nyetak uang kan gitu kan? Secara undang-undang, secara aturan cuman BI, lainnya nggak boleh. Pemerintah nggak boleh, pemerintah nggak boleh. Itulah pemerintah ketika quantitative easing, pemerintah nerbitin surat utang. Surat utangnya dibeli oleh Bank Indonesia. Bukan berarti terus hanya dengan tangan kosong kemudian pemerintah Menteri Keuangan datang ke Bank Indonesia terus minta uang 1.000 triliun, enggak seperti itu. Tapi ada liabilities-nya, ada obligasinya. Lainnya, silakan. Terima kasih. Tanya, Pak. Yuk, silakan. Oke, Gabriel dulu. Nah, Iya. Saat ini kan muncul mata uang cryptocurrency kan, Pak? ya. Di beberapa negara kan udah boleh buat alat tukar. Iya. Nah, itu pengaruhnya, apa ada pengaruhnya buat inflasi? Terus gimana peran pemerintah buat apa mempengaruhi atau mengawasi peredaran dari mata uang virtual itu? Ya, itu yang menarik itu. Mata uang kripto ini. Nah, di Indonesia belum apa? Bank Indonesia masih melarang. Oke, sampai saat ini Bank Indonesia masih melarang untuk dijadikan alat transaksi. Nah, saya tidak tahu ke depannya. Tetapi kalau memang itu kemudian dijadikan alat transaksi, nah ini kemudian menjadi peta kebijakan itu berubah. Kenapa? Karena selama ini M, money supply yang terdiri dari M itu apa? Kemarin C ditambah D. Oke, currency, kartal, D, demand deposit atau uang jirat. Nah, kalau kemudian ditambah misalkan CR, kripto. Nah, masalahnya kripto ini di tangannya siapa? Kan gitu kan ya. Karena kan sependek, saya juga belum terlalu paham banget ya. Kripto pernah baca aja karena curious itu pengen, tapi kan itu kemudian dapatnya dengan apa cara mining gitu ya, nambang gitu kan ya istilahnya, dengan cara nambang. Ini yang saya juga belum terlalu paham bagaimana seseorang itu bisa kemudian memiliki uang kripto itu seperti apa sih mekanismenya kan itu. Dan konon kabarnya kan ini kemudian kayak Kim Jong Un pun kan juga memerintahkan aparatnya untuk nyari uang kripto seperti itu kan. Kenapa? Ya kan dia negara tertutup, utang sana utang sini susah, cuma ngandalin Cina. Nah sekarang dia sudah pengen nyari uang kripto seperti itu. Untuk membiayai program-programnya kan dia pendapatannya dari apa sih? Tapi coba proyeknya dia buat nuklir untuk muterin seperti itulah. Itu kan butuh duit.
Duit artian duit real ya, duit real yang bisa dibelanjakan. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik. Biarpun saya juga belum terlalu paham. Kalau kemudian M besar, yang semula C tambah D, currency tambah D, kemudian tambah kripto. Nah, sementara kripto ini di luar kendalinya BI. Di luar kendalinya BI ini ada di suatu, sebut saja di suatu atmosfer lain. Yang kemudian cara memperolehnya menambang. Saya sendiri kemudian diperdagangkan juga. Sesudah orang-orang yang menambang punya, kemudian itu diperdagangkan ke orang lain. Kan gitu kan ya. Gitu. Ini yang saya belum paham. Supply dan demand-nya dari mana dia gitu loh. Supply dan demand-nya dari mana? Terutama dari sisi supply-nya. Saya belum paham. Kalau uang, supply itu BI yang nyetak. BI yang mengendalikan. Itulah kenapa kemudian kurvanya supply-nya uang beredar itu tegak lurus. Sedangkan demand sama, slope-nya negatif. Nah, pertemuan antara demand dan supply itulah uang real. Kalau supply-nya ditambah, demand konstan, maka kemudian uang real atau harga uang itu turun. Kalau supply-nya ditambah. Sedangkan kalau supply-nya dikurangi, berarti S-nya bergeser ke kiri, tegak lurus, maka kemudian uang real, nilai uang realnya akan naik. Kan seperti itu. Nah, kripto ini siapa ini supply-nya? Itu yang saya belum terlalu ngerti supply-nya. Supply-nya uang kripto ini dari mana gitu kan? Itu bukan bank. Kita kan di balik itu kan bukan bank sentral juga, bukan the Fed juga dia. Tapi siapa itu dulunya katanya bikin orang Jepang itu ya, salah Satoshi itu siapa itu? Bukan kakek Sugiono, bukan. Kalian tahunya kakek Sugiono sih. Siapa sih Satoshi atau Hiroshi gitu orang Jepang katanya, asal usulnya dari situ, cryptocurrency. Tapi itu emang menarik sih itu emang perkembangan yang menarik. Lainnya? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bertanya, Pak. Yuk, silakan. Terkait dengan kebijakan pemerintah yang melarang mudik, itu kan jadinya tidak ada perputaran uang dari kota besar ke desa-desa, Pak. Iya. Ya. Nah, tapi keuntungannya kalau semua uang dibelanjakan di Jakarta, yang mana Jakarta itu menyumbang 20% PDB nasional, jadinya ekonomi Jakarta tumbuh tinggi. Itu sebenarnya yang paling menguntungkan untuk makroekonominya Indonesia itu yang mana, Pak? Sebenarnya kalau Anda lihat data PDB, PDB itu kumpulan dari PDRB. PDRB itu produk PDRB, produk domestik regional bruto. Jadi data PDB pusat, DPS itu kumpulan, kalau Anda klik itu kemudian ada PDRB, produk domestik regional bruto. Nah, PDRB itu per provinsi. Nah, itu kalau diklik lagi, PDRB itu kumpulan dari PDRB-nya kabupaten kota. Jadi masing-masing provinsi itu menyumbang, berkontribusi terhadap PDB. Yes, memang harus, karena sejarah kita yang sentralistik, kemudian di sini Jakarta menjadi menangan. Nah, tetapi kalau uang itu dibawa ke kampung, misalkan di toli-toli sana, dan kemudian berkembang di toli-toli, maka kemudian PDB toli-toli, kabupaten toli-toli, transaksinya meningkat, sehingga PDB RB-nya toli-toli meningkat. Kalau PDB-nya PDRB-nya toli-toli meningkat, kemudian ke provinsinya, toli-toli itu masuk provinsi apa ya? Sulawesi apa? Lupa saya. Pokoknya di Sulawesi naik. Artinya kemudian PDRB Sulawesi naik. Kalau PDRB Sulawesi naik, maka kemudian PDB nasional juga akan naik. So, itu cuma masalah sebarannya saja. Nggak masalah apakah di Jakarta, toli-toli, Medan, Muara Bungo, Jambi, Aceh, itu cuma. Tapi secara akuntansi, itu nanti juga akan tertangkap di sistemnya PDRB-nya Aceh, apakah PDRB-nya Medan, PDRB-nya Muara Bungo, semua tertangkap, dan itu kemudian ketika di zoom total akan masuk di PDB. So, nggak masalah.
Nah, cuman yes, memang dengan adanya pembatas ini yang sedikit bermasalah kemudian menjadi pemerataannya nggak merata. Harusnya kalau nggak dibatasin, saya mudik, maka kemudian di kampung halaman saya beli bakso di sana, saya beli ayam panggang di sana, saya beli cilok di sana. Kan kemudian pedagang sana kan menikmati, jangan Jakarta terus, kan gitu kan, jangan Jabodetabek terus. Ya itu memang kemudian dengan pembatasan ini, Pak kan bisa online, beda, tetap beda sih kalau menurut saya, tetap beda. Kenapa? Ya sebelum nggak usah nih, bayangkan aja sebelum kondisi ini kan, ketika Lebaran mudik nasional itu kan kehidupan Anda di kota Anda seperti apa, kan meriah kan ya. Anda kumpul dengan teman-teman, Anda ngopi-ngopi kan, tukang kopinya kan jadi kecipratan rezeki kan ya. Kopi-kopi Anda atau yang ada yang misalnya perempuan bakso-bakso bareng-bareng, makan bareng dengan teman-teman SMA Anda. Kan tukang baksonya di sana kan kecipratan rezeki. Nah, sekarang kan enggak karena dibatasi. Kan seperti itu. Atau wisata apa yang ada di daerah Anda? Saya itu pernah ngamatin ya. Kondisi Lebaran ya. Makanan apa yang nggak enak yang dijual orang aja habis. Believe me. Iya. Yang biasanya nggak laku, jadi laku habis. Nah itu. So kita nggak mempermasalahkan enak-enak, tapi ini adalah pemerataannya. Nah, memang dengan ini nggak rata. Pak online ya, online terus gimana caranya? Ya beliin saudara di kampung, tetapnya beda kan ada batasannya. Kalau Anda beli sendiri untuk diri sendiri dan teman-teman agak lupa daratan ini bakso, ntar sore apa sate, ntar besoknya soto, besoknya rawon, berapa lagi nasi padang, meriah. Jadi memang perputaran monetisasinya kalau pas Lebaran itu memang puluhan triliun atau ratusan triliun itu pergi ke daerah. Dan itu dongkrak perekonomian lokal. Mau tidak mau memang faktanya seperti itu. Oke, lainnya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelas saya akhiri, tinggal 10 menit lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.